Assalamualaikum, saya Novita Sari dari Lokal 6A Non-Reguler. Jadi di sini saya akan menjelaskan atau membuat satu video tentang perencanaan pembangunan dengan topik keagamaan. Ya, walaupun yang saya jelaskan ini kurang kreatif dan kurang bagus seperti teman-teman saya yang lainnya. Tapi di sini saya mencoba menjelaskan dengan kemampuan saya. Kebetulan saya mendapat tugas dari dosen saya. Beliau adalah salah satu dosen yang ada di Kalimantan Selatan, khususnya di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Beliau adalah Bapak Jumadi, yang kebetulan sekarang menjadi dosen saya, dan saya akan menjelaskan beberapa topik tentang keagamaan. Keagamaan itu adalah salah satu tata cara yang mengatur kepribadian manusia kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta tata cara hubungan manusia dengan manusia yang lainnya, serta manusia dengan lingkungannya, yang merupakan bagian dari makhluk ciptaan Tuhan. Yang pertama, masalah keagamaan. Agama memiliki peran yang amat penting dalam kehidupan umat manusia. Agama menjadi pemandu dalam upaya mewujudkan suatu kehidupan yang bermakna, damai, dan bermartabat. Menyadari betapa pentingnya peran agama bagi kehidupan umat manusia, maka internalisasi nilai-nilai agama dalam kehidupan setiap pribadi menjadi sebuah keniscayaan yang ditempuh melalui pendidikan. Tujuan keagamaan. Agama mempunyai tujuan untuk menjadi tatanan kehidupan atau aturan yang berasal dari Tuhan, di mana hal tersebut nantinya mampu membimbing manusia menjadi seseorang yang berakal dan berusaha mencari kebahagiaan hidup yang baik di dunia maupun di akhirat sebagai bekal dalam kehidupan di tahap yang selanjutnya di alam fana. Selain itu, agama juga bertujuan memberikan pengajaran kepada para penganutnya agar dapat mengatur hidupnya sedemikian rupa guna memperoleh kebahagiaan untuk dirinya sendiri ataupun untuk masyarakat sekitar. Untuk itu, fungsi dan tujuan dari kegiatan ekstrakurikuler keagamaan ini dapat dirumuskan sebagai berikut: meningkatkan pemahaman terhadap agama sehingga mampu mengembangkan dirinya sejalan dengan norma-norma agama yang mampu dan mengamalkan dalam perkembangan ilmu pengetahuan teknologi dan budaya. 1. Meninggalkan kemampuan peserta didik sebagai anggota masyarakat dalam mengadakan hubungan timbal balik. Yang kedua, menyalurkan dan mengembangkan potensi dan bakat peserta didik agar dapat menjadi manusia yang berkreativitas tinggi dan penuh karya. Yang ketiga, melatih sikap disiplin, kejujuran, serta tanggung jawab dalam menjalankan tugas. Yang keempat, menumbuh kembangkan akhlak Islami yang mengintegrasi hubungan dengan Allah, Rasul, manusia, dan alam semesta, bahkan diri sendiri. Yang kelima, mengembangkan sivilitas peserta didik dalam melihat persoalan sosial keagamaan sehingga menjadi insan yang proaktif terhadap permasalahan sosial dan dakwah. Yang keenam, memberikan bimbingan dan arahan serta pelatihan kepada peserta didik agar memiliki fisik yang kuat, baik verbal maupun non-verbal. Yang ketujuh, memberi peluang peserta didik agar memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik. 8. Melatih kemampuan peserta didik untuk belajar dengan sebaik-baiknya secara mandiri maupun kelompok. Yang 9. Menumbuh kembangkan kemampuan peserta didik untuk memecahkan masalah-masalah sehari-hari. Yang ketiga, upaya pemerintah dalam melakukan pembangunan dalam urusan keagamaan. Di masa prakolonial, produk Indonesia mayoritas beragama Islam dan beragama Hindu, Buddha, Konghucu. Pandangan Barat atau kolonial terhadap Islam. 1. Islam dianggap musuh atau ingat misi perang salib. Yang kedua, Islam tidak akan membawa kemajuan masyarakat, hanya pola pikir Barat yang mampu membawa kemajuan pribumi. Tapi setelah Snokhorj datang ke Indonesia
pada tahun 1889 untuk melakukan penelitian tentang Islam. Islam ditinjau dari ajaran politik atau gerakan politik yang dianggap berbahaya karena melakukan penentangan terhadap kekuasaan kolonial. Perantara atau peredaran kekuatan Islam, tentunya dengan janji-janji suatu perkembangan baru, muncul pada abad ke-19. Di berbagai wilayah di Indonesia, masyarakat petani juga banyak yang masuk agama Islam. Hal tersebut dengan para penguasa Islam pribumi. Fenomena semacam ini terungkap dalam beberapa peristiwa perlawanan rakyat Indonesia terhadap Belanda seperti perlawanan di Ponorogo, perlawanan rakyat Banjarmasin, serta perlawanan rakyat Aceh. Dengan terjadinya perlawanan, maka terjadi pelajaran bagi Belanda untuk mengubah kebijakan terhadap kekuatan Islam. 4. Lembaga pemerintah yang menangani keagamaan. Tatanan kenormalan baru atau new normal telah diberlakukan berbagai sektor kehidupan, mulai dibuka kembali, mulai dari sektor ekonomi, sektor industri, sampai sektor pemerintahan. Untuk sektor pendidikan, pemerintah saat ini tengah mempersiapkan berbagai afirmasi atau penguatan. Sebelumnya pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan, sudah menyetujui total anggaran sebesar 2,36 triliun untuk afirmasi pendidikan agama, khususnya pondok pesantren, agar implementasi lebih merata untuk daerah. Seluruh lembaga pendidikan keagamaan, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Kebijakan afirmasi ini akan diberlakukan sama sebagaimana yang telah dibahas dalam rapat sebelumnya. Ini akan diberlakukan yang telah sebelumnya. Kunci yaitu berada pada keakuratan data, koordinasi data melalui satu pintu, yaitu Kementerian Agama. Untuk selanjutnya akan dikoordinasikan dengan kementerian dan lembaga terkait seperti Kemensos, Kemendikbud, Kemenkominfo, Kemenpupera, ujar Muharji saat memimpin rapat koordinasi tingkat menteri. Rapat tersebut dihadiri oleh Menak Fahrul Razi, Menkes Terawan Agus Putraranto, Mensos Julianti Batubara. Afirmasi tersebut untuk membantu permasalahan yang ada di lembaga pendidikan agar dapat berjalan dengan penanganan COVID-19 menuju masyarakat produktif dan aman COVID. Pembukaan lembaga pendidikan keagamaan, khususnya untuk asrama di tengah pandemi COVID-19, memang belum pasti. Namun, ada opsi untuk membuka lembaga pendidikan keagamaan menyesuaikan status aman COVID-19 di wilayah asal lembaga pendidikan. Kemenak akan mensosialisasikan lebih detail mengenai mekanisme pengelompokan yang didasar pada status pelaksanaan kegiatan ajar mengajar untuk menjadi acuan dalam proses pembukaan lembaga pendidikan keagamaan, terangnya. Secara singkat, Majelis Ulama Indonesia merupakan kumpulan orang-orang yang memiliki pemahaman terhadap ajaran Islam. Mereka lebih dikenal dengan sebutan ulama atau orang yang memiliki pemahaman yang lebih pada doktrin-doktrin Islam. Sedangkan menurut situs resmi MUI, Majelis Ulama Indonesia adalah wadah atau majelis yang menghimpun para ulama, zuama, dan cendekiawan Muslim Indonesia untuk menyatukan gerak dan langkah-langkah umat Islam Indonesia dalam mewujudkan cita-cita bersama. Terima kasih buat semuanya yang sudah mendengarkan video saya. Ya, walaupun banyak kekurangan dari segi penyampaian, dari segi materi, sangat banyak sekali kekurangan dalam video ini. Walaupun ini tidak sebagus, tidak sekreatif seperti yang teman-teman saya yang lainnya, saya harap video saya ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.